Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 6 dengan pembahasan unit 3 ini adalah mengenai makanan sebagai sumber energi yang nantinya kita akan mengenal zat makanan yang berperan sebagai sumber energi. Sobat Gen, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan peranan makanan sebagai sumber energi bagi tubuh dan mengenal beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Baik Sobat Gen, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah untuk melakukan aktivitas belajar ini. Kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi, sebab jika tubuh kekurangan energi, maka tubuh akan lemas dan mudah lelah. Karena itulah sahabat Gen akan lebih bersemangat belajar setelah menyantap beberapa jenis makanan. Dan karena itu jugalah kita sering diberikan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Gen, dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Makanan yang baik untuk tubuh adalah yaitu makanan yang bersih, makanan yang sehat, dan makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang harus mengandung zat-zat seperti misalnya karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta juga mengandung air. Nah sahabat Gen, berikut beberapa kandungan bahan atau zat yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang akan kita kenal setelah ini. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah misalnya kita lihat pada beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Rata-rata setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kedua ada protein. Protein berfungsi sebagai komponen yang bermanfaat untuk pertumbuhan, penyembuhan luka, regenerasi sel, menghasilkan enzim dan hormon untuk metabolisme tubuh, dan juga menghasilkan sumber energi. Protein dapat diperoleh dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sahabat Gen, protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Misalnya dapat ditemukan pada daging, susu, atau telur. Sedangkan protein dari tumbuhan disebut protein nabati yang terdapat pada kacang-kacangan ataupun bahan tumbuhan lainnya seperti alpukat maupun brokoli. Protein hewani tadi mengandung asam amino esensial lebih dibandingkan dengan protein nabati ini. Oke, setiap hari kebutuhan manusia akan kalori adalah sebanyak 1 gram untuk setiap 1 kilogram berat seseorang. Nah, untuk protein sendiri, rata-rata 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Oke, Gen, ada tips sedikit nih agar mendapatkan protein maksimal. Nah, oke, hindari memasak dengan suhu tinggi dan menggunakan banyak minyak karena akan merusak protein yang ada. Disarankan untuk mengolah makanan berprotein tinggi dengan memanggang atau mengukusnya. Kita lanjut ke sumber energi berikutnya. Ada lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak untuk menyediakan energi adalah sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Oleh karena itu, lemak terbagi menjadi dua, yaitu ada lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik adalah lemak tidak jenuh yang biasa terdapat pada kacang-kacangan, ikan salmon, kenari, dan alpukat.
Lemak baik ini memiliki kandungan asam omega 3 yang berguna untuk memelihara kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan mencegah terjadinya jantung koroner. Adapun lemak jahat yaitu lemak jenuh dan lemak trans yang terdapat pada daging, jeroan, atau makanan yang digoreng. Lemak jahat yang berlebih akan meningkatkan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL dalam darah. Nah, kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan pemicu diabetes. Oke, sahabat Gen, konsumsi lemak dalam sehari tidak boleh melebihi 35% dari total kebutuhan kalori harian. Dan agar bermanfaat, lemak yang dikonsumsi harus lemak baik atau lemak tidak jenuh. Terakhir ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berfungsi untuk mengatur dan mendukung berbagai proses yang terjadi dalam tubuh. Misalnya, proses pembentukan energi atau proses berpikir. Vitamin dan mineral banyak terdapat pada buah dan sayuran. Buah-buahan menghasilkan banyak variasi jumlah kalori, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Buah dan sayur juga dapat memberikan serat yang terutama berfungsi pada proses pencernaan dan menjaga tubuh sehat dengan mengkonsumsi serat pangan. Oke, Sobat Gen, demikian tadi Sobat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 6 dan unit 3 tentang makanan sebagai sumber energi. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.